Udah kalau misalkan dipencet-pencet kayak gini tuh dia tuh kayak membel-membel gitu loh kalau kebanyakan tepung. Nah ini enggak, ini padat banget. Foodies, demi apa coba ini pagi-pagi di bawah rintik hujan aku bela-belain. Ini sekarang lagi di daerah Jatinegara, Foodies. Aku dapat bisikan-bisikan dari beberapa hari yang lalu disuruh ke sini, katanya di sini tuh ada siomay yang legend, Foodies. Nah, berhubung ke sana tuh harus masuk gang-gang gitu ya. Jadi sekarang aku mau ngasih tahu kamu jalan menuju siomay yang dituju itu ya. Ayo kita masuk ya. Akhirnya kita belusukan lagi nih Foodies. Tapi kali ini ke siomay yang udah ada dari tahun 1992. Wadidaw, jadul nih. Coba-coba ini jalannya kamu hafalin ya Foodies, jangan sampai salah belok. Nah ini nih Foodies nih kayaknya. Soalnya aku lihat itu udah mulai ada yang bikin-bikin siomay gitu ya Foodies ya. Ini bener nih siomay Wawa ya? Iya. Soalnya nggak ada tulisannya ya, Iya, tulisannya emang nggak ada kan. pelangnya. Ini ciri-ciri usaha kuliner yang udah hits ya kayak begini nih. Gak perlu ada pelang nama, orang-orang juga udah pada tahu kalau ini siomay Wawa. And you know what Foodies, produksi siomay ini udah start dari jam 6 pagi loh. Dan sering banget berbuka, tapi pesenannya udah ratusan pieces of siomay. Wih wih wih. Berapa sih harga porsinya, porsi? Porsinya sekap isi 5 20.000. Isi 5 20.000. Terus kalau untuk si ngohyongnya? Gohyongnya 25 per selonjor. Oh, per selonjor itu Iya. per apa ya namanya? Per piece satu panjang gitu Iya, ya. satu panjang. Gak cuma ada siomay dan ngohyong, di sini juga ada combro, bakso lohua dan tahu bakso. Eits, tapi untuk ketiga jajanan itu stoknya benar-benar terbatas ya Foodies. Siang dikit udah pasti kamu gak akan kedapetan deh tuh. Gak pakai basa-basi, mumpung udah ada siomay dan ngohyong yang mateng, langsung aja kita habek ya. Ski. Foodies, ini dia nih ya. Ini si ngohyongnya atau gohyong. Ini siomaynya Foodies. Of course kita coba dulu dari yang si siomaynya ya, karena ini gongnya ada di sini. Si kulitnya ini Foodies, jadi kematangannya pas ya, jadi dia nggak terlalu banyak gitu, masih ada kenyal-kenyalnya. Terus yang paling penting tuh sebenarnya si isiannya juga. Isiannya ini padat banget Foodies. Jelas padat banget, karena Foodies juga bisa lihat sendiri kan dari konsistensi adonan siomaynya aja sekental itu. Ini karena komposisi antara daging ayam dan udangnya jauh lebih banyak dibanding sama tepung serta telurnya. Mantep kan? Berasa si isiannya ini tuh padat, bukan yang kalau misalkan dia kebanyakan telur atau kebanyakan terigu gitu ya, kebanyakan tepung, dia tuh akan apa ya, kalau misalnya digigit dia agak-agak kenyal, terlalu kenyal gitu. Kalau ini tuh enggak nih, aku coba pegang ya. Nih, tuh. Nah, itu dia enggak, dia juicy gitu, ya kan? Cincangan daging ayamnya bukan tipe yang halus banget gitu ya Foodies. Jadi kamu akan ngerasain deh tuh ada tekstur-tekstur potongan kecil daging ayamnya. Eits, meskipun begitu, tetap kok bumbu-bumbunya bisa ngeresep dengan sempurna ke tiap celah siomaynya. It's so yummy. Jadi ada umaminya dapet, gurihnya ada, manisnya ada. Terus kalau aku rasa-rasa nih ya, ini manisnya tuh dapetnya juga dari udangnya ya Foodies, dari daging udangnya. Aromanya juga enak banget karena ini semua bahannya fresh. Yes, nggak ada bahan yang masuk ke freezer sama sekali ya Foodies. Tim Siomay Wawa biasa belanja bahan jam 3 pagi terus langsung aja deh tuh semua bahannya diolah. So tenang ya Foodies, nggak ada bahan pengawetnya sama sekali nih. Tapi siomaynya bisa bikin kenyang awet sampai siang. Saking padat dan ukurannya juga cukup banget nih buat pondasi pagi-pagi. Nah biar afdol makan siomaynya pakai saus merahnya yes.
ini sausnya nggak terlalu pedas, jadi ada perpaduan manis, terus sedikit asam segar juga. Sama ini racikan sendiri ya, opung, Mbak? Iya. Sausnya? Nah, racikan sendiri foodies, jadi emang berasa banget kalau misalkan saus yang racikan sendiri tuh pasti punya ciri khas rasa tersendiri gitu ya. Ada signature-nya gitu. Nah, ini ada di sini nih. Saus merah ini tercipta memang jadi bestinya somai, ya kan foodies? Karena pas makan bareng sama saus racikan ini, rasa endul somainya kayak makin keluar. Yakin sih kamu nggak akan cukup makan satu porsi somai aja nih foodies? Lanjut foodies, ini ngohyong atau gohyong gitu ya. Terserah lah ya orang-orang mau bilangnya apa. Ini yang jelas, ini beda dari kulitnya aja beda. Kulitnya ini pakai kulit tahu. Kita coba makannya. Ini jauh lebih empuk foodies. Kalau si siomaynya tadi masih ada beberapa potongan ayam gitu ya, kita bisa ngerasain teksturnya. Kalau ini tuh lebih lembut dan lebih empuk, lebih wangi. Base adonannya sih sama ya foodies kayak somai, yakni daging ayam dan udang. Tapi yang bikin wangi itu karena adanya daun bawang di dalam adonannya. Gak cuma ada daun bawang, di dalam adonan ngohyong ini juga ada parutan wortel. Nah, parutan wortel ini nih yang jadi sumber rasa manis alaminya. Ay, cakep. Biar makin kaya rasa gitu ya, wajib kita guyur pakai sausnya juga ya foodies. Lebih dar-dedor lagi rasanya. My God. Ini karena lebih empuk, lebih lembut. Jadi potongan besar aja bisa muat satu mulut aku yang kecil ini. Kita kasih tahu kamu ya, Somai Wawa ini buka setiap hari kecuali hari Minggu. Bukannya dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang aja. Bahkan bisa habis lebih cepet loh. Meski mereka bisa bikin sampai lebih dari 1000 pieces, tapi biasanya itu udah pesenan tuh foodies. Jadi jangan sampai kalah nge-war, oke? Nah, foodies, kalau foodies mau jajan ini semua nih yang udah aku makan semuanya, ini cuma ada di Siomay Wawa foodies. Ini ada di Jalan Gang Banten 10 ya? Tuh kan, aku ingat. Daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Jangan lupa ya foodies ya kesini. Pokoknya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan dong. Saya kira ini rasanya pahit. Ternyata rasanya gurih dan sumpah ini aromanya tuh enak banget. Dan katanya ini susah ditemuin di sini. Kayaknya makan nasi sama daun juga enak foodies. Foodies, ada ayam tangkap khas Aceh yang bumbunya langsung didatangkan dari Aceh loh. Bahkan ayamnya juga spesial nih, pakai ayam kampung dari Cilacap. Wadidaw. Oke foodies, kita udah di dapur nih. Kita menemukan sebuah daun, bukan sembarang daun nih. Bener nggak Mas? Betul banget, betul banget. Ini daun yang akan dicampur nanti di gorengan ayam ungkep ini ya? Betul sekali. Oke, mantep. Ini namanya daun apa nih? Daun kenikmatan. Daun kenikmatan Namanya apa nih? salam koja. Salam koja. Iya, Kita atau salaman daun dulu kari. dong. Iya, salam dulu. koja. Oke, Siap, salam koja. siap. Daun salam koja itu biasa juga disebut daun kari ya foodies. Nah, daunnya ini juga langsung didatangkan dari Aceh loh. Foodies, ayam kampung yang didatangkan dari Cilacap ini jenisnya ayam kampung umbaran. Maksudnya tuh ayam kampung yang diternaknya dengan cara dilepas liarkan gitu foodies. Jadi selain bikin rasanya semakin enak, juga sehat banget nih foodies. Oh ya foodies, goreng ayamnya hanya sekitar 5-10 menit ya. Karena proses ungkup ayamnya yang cukup lama, jadi sebenarnya ayamnya ini udah matang foodies. Nah, digoreng kayak begini itu supaya lebih kering dan juga ada cita rasa daun karinya. Udah matang? Udah matang. Wah, foodies. Secepat itu ternyata ngegoreng. Wah, harumnya semerbak banget ya foodies. Aroma khas ayam gorengnya ini berpadu dengan harumnya daun kari. Kecium nggak? Mantep ya, wanginya nembus layar ya nggak? Nggak pakai lama, langsung aja kita buktikan yuk apakah rasanya senikmat aroma harumnya. Gaskin foodies.
Ini ayam kampung ditaburin sama ini nih, daun salam koja. Aduh, udah nggak kuat banget nih, kita langsung makan aja yuk Foodies. Foodies, vibes-nya tuh emang kayak lagi makan di depan rumah orang ya. Aslinya sih ini memang rumah yang disulap jadi rumah makan. Jadi supaya cita rasa makanan rumahan itu kayak lebih berasa gitu Foodies. Ini bumbu rempahnya enak banget Foodies. Sedikit manis. Katanya manisnya itu diungkep sama gula aren. Dan sebelum diungkep sama gula aren, diungkep sama air kelapa Foodies. Ini rasanya segurih ini Foodies. Dari penampakan daun tadi di dapur, saya kira ini rasanya pahit. Ternyata rasanya gurih dan sumpah ini aromanya tuh enak banget. Dan katanya ini susah ditemuin di sini. Kayaknya makan nasi sama daun juga enak Foodies. Cuman aduh, ini ayamnya nggak bisa bohong banget nih. Ya ampun, enak banget ini sih Foodies. Rasa ayamnya yang manis gurih berpadu dengan daun kari goreng yang khas dan sambal ijo yang pedes-pedes manis. Lazis. Oh ya Foodies, ayam tangkap khas Aceh itu aslinya pakai sambal kecap. Tapi di sini pakai sambal hijau nih karena menyesuaikan dengan lidah konsumen di sini. Terbaik sih ini Foodies, ayam tangkap makmur khas Aceh. Gak cuma yang masaknya aja orang Aceh, tapi juga pakai resep turun-temurun keluarganya. Kalian wajib cobain, dijamin ketagihan deh. Kasihkan makan sampai lupa minum. Ini ada minuman spesial, es timun serut. Wow, seger banget nih Foodies. Manisnya sirup bercampur sama asam dari jeruk limonya. Perpaduan yang pas nikmatnya. Oke Foodies, ini lokasinya ada di Bogor. Ini lokasinya deket banget sama Taman Coret-Coret. Dari lampu merah tinggal puter balik. Cari aja nih ayam tangkep makmur. Lihat tuh, di sambelnya yang pedas dan enak. Dibalut ini nih, ayam kampung dengan daun salam koja yang nikmat Foodies. Pokoknya langsung datang ke sini, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh Foodies. Mantap, lanjut makan lagi Foodies. Warung kopi di tengah pasar sih udah biasa ya Foodies. Tapi kalau warung kopinya punya menu anti mainstream terus tampilannya estetik kayak begini sih kayaknya jarang nih. Tuh Foodies, pelanggannya udah nongkrong di depan etalasenya langsung dong. Emang apa sih menu yang di luar nurulnya? Foodies, nah tahu kan kalau warung kopi itu enaknya ngopi sambil cemilan. Tapi ini warung kopinya beda-beda banget. Lazis semuanya ini beda daripada yang lain. Mau tahu? Nih kita lihat. Ini dia, nasi. Hihi, kurang plus 62 gimana? Coba kalau kebanyakan warkop kan menu andalannya adalah mie instan. Tapi di sini nggak tanggung-tanggung, langsung hajar pakai nasi. Lagi-lagi bukan sembarang nasi nih, tapi nasi acak. Wow, cocok banget ya buat yang lagi lapar berat. Nasi air putih, nanti dikasih sayuran, dimakannya diacak mas. Nasi acak ini benar-benar kayak makanan rumahan gitu deh Foodies. Bikinnya satset dan bahan-bahannya pun gampang banget ditemuin di dapur rumah. Ada nasi putih, ada kacang panjang, acar dari tomat, cabai, dan juga bawang merah, serta topping seperti ayam suwir, teri medan, juga cumi kering. Kelihatannya sudah lengkap ya Foodies, tapi masih ada satu lagi nih pamungkasnya. Kasih pihim dulu deh Panji. Ini dia Foodies favorit saya waktu masih muda. Emang sampai sekarang tuh ikan bilis enak banget ya. Pokoknya nggak boleh masaknya terlalu matang ya, betul kan? Terus langsung disajikan, apalagi pakai sambal, pakai tomat. Waduh, lazis banget. Kacang panjang dan ayam suwir yang sudah ditumisnya cek. Terakhir tinggal kasih acarnya skey. Tuang langsung ke atas nasi putih ya. Nah Foodies, kalau semuanya udah beres, berarti waktunya makan receh bagian icip-icip. Yuk sikat yuk. Mau nasi acak topping ayam suwir, teri, atau cumi, monggo tinggal dipilih aja ya Foodies. Nah, kita acak-acak.
Kalau kudu diacak gini sih udah pasti harus jadi tim diaduk ya foodies. Gimana rasanya nih setelah diacak-acak? Asin, gurih juga. Oh, dabu-dabunya. Jadi dabu-dabunya ini tuh, nih foodies, dabu-dabunya itu memang dia memang dicampuri sama nasi itu enak. Nggak terlalu pedas, jadi memang nggak ada rawitnya juga ya. Duh, acak-acak yang ini mah nggak bakal bikin hati berantakan kok ya. Yang ada lidah dan perut kalian yang jadi bahagia. Nasi dan ayam suwir yang lembut ketemu sama teri, cumi, sama kacang panjang yang krenyes-krenyes. Ini mah mantep banget foodies. Dan ajaibnya kacang panjang ini sama sekali nggak pahit loh. Padahal cuma ditumis 12 detik doang. Oh ya foodies, nasi acak itu emang sengaja dirancang nggak pakai sambal ya. Karena aslinya menu ini dirancang buat anak-anak. Tenang, buat orang gede yang kepengen sensasi huhah bisa request ekstra rawit kok. Cakep kan? Jangan lupa pakai dipan finisnya. Palanya nggak ada. Ikan cilik endemik Sumatera Barat ini foodies gampang-gampang susah loh ditemuin. Iya, sekalinya musim panennya melimpah, tapi pas hujan, jangan harap dapet. Bener kata Panji nih, rasanya gurih, dimakan pakai nasi panas aja, juara. Enak lazim. Foodies. Habis makan enaknya ngopi. Ini kopinya tuh lucu. Nah, kopinya di sini juga ada kopi tubruk, kopi larut juga ada. Tapi penyajiannya seperti tradisional begini foodies. Meski namanya warkop, tapi kopi yang dipilih nggak cuma sasetan aja foodies. Kopi dari seduhan biji kopi asli juga ada dong. Wih, mantap! Buat temenin ngopi juga banyak kue-kue cantik nih. Mulai dari pie apple, kue marmer, bolu tape, sampai bolu pisang. Wih, lengkap kap. Harganya juga nggak bikin dompet nangis nih foodies. Mulai dari 20 ribuan aja kita udah dapat makan berat kok di sini. Asik. Makan receh, menu boleh receh, rasanya nggak recehan. Lazim. Eits, teksturnya boleh kental, warnanya juga boleh agak coklat. Tapi ini bukan bubur nasi, bukan juga bubur kacang hijau. Ngambilnya dari gentong, dimakannya anget-anget. Nah, apakah itu foodies? Yuk langsung kita check it out bareng sama Kiki Farel di Semarang, Jawa Tengah. Wah, foodies! Jualan bubur dulu bubur apa namanya? Jamu. Ini kenapa aku sampai lupa ngomong bubur, padahal ini jamu, karena bentuknya, tuh, nih bentuknya nih. Tuh, bentuknya kayak bubur kan? Aku tuang ya. Nah, ini tuh padahal jamu loh. Tapi baru pertama kali aku lihat jamu bentuknya kayak bubur. Yes, ini namanya jamu Jun. Salah satu hidangan khas kota Semarang yang makin sulit buat ditemukan foodies. Hidangan sehat ini terbuat dari tepung beras, makanya teksturnya nggak kayak jamu pada umumnya foodies. Nah, untuk rempah-rempahnya, kata Ibu Retno nih setidaknya ada 12 rempah yang kudu join. Beberapa di antaranya nih foodies ada jahe, kapulaga, dan kayu manis. Wadidaw, lumayan rame ya. Nah, ini dia yang dinamakan jamu Jun. Tuh, jamu yang punya Ibu Jun. Bukan. Bu, maaf. Si ibu ini jualannya itu udah lama ya, Bu? Udah berapa tahun? 20 tahun. Sudah 20 tahun. Ingat nggak kayak apa? Dinamakan jamu Jun karena jamu ini disimpan dalam gerabah mirip gentong atau yang dalam bahasa Jawa disebut Jun. So, setelah proses masak rempah selama 2 jam selesai, jamu yang udah mengental dimasukkan ke dalam Jun. Nah, karena Jun ini terbuat dari tanah liat, jadi jamunya bakalan anget terus tuh foodies. Eits, seorang Bu Retno nggak hanya jual jamu loh, iya, tapi juga jualan es segar khas Jawa Tengah, yakni es gempol. Isiannya terdiri dari pleret yang warna pink foodies dan yang bulat nih namanya gempol. Disajikan bareng sama kuah santan dan gula halus yang nikmat. Pesen yuk, Ki. Bahannya apa, Bu? Ini sama ini? Ini tepung beras, ini ya sama tepung beras. Oh, sama-sama tepung beras. Ya. Bentuknya aja yang beda ya? Iya, beda. Oke, terus disiram sama Santan. santan dan dikasih si tepung ini. Bukan tepung itu Apa? gula.
Oh ini gula? Gula halus. Oh gula halus berarti. Iya. Foodies, yang panas dan yang dingin khas Semarang udah siap kita serang. Yuk, lengkap dengan berbagai macam kue-kue tradisionalnya pula. First, kita sendok jamunya. Ada manisnya sedikit, terus memang rempahnya tuh kuat banget dan ada pahitnya. Gitu, ada sedikit pahitnya karena memang ya namanya juga jamu ya. Jamu itu kan identik dengan rempah dan pahit. Ini sih karena mericanya tadi aku tarin cuma sedikit gitu kan, jadinya memang nggak terlalu berasa mericanya. Tapi ini kalau kita tuh lagi masuk angin, lagi perutnya tuh nggak enak gitu kan, datang ke sini untuk makan jamu jun pagi-pagi itu bisa, enak banget nih. Bikin tenggorokan juga jadinya tuh lega banget, adem. Karena memang ini literally jamu loh foodies. Nah foodies, untuk hitungan jamu nih, jamu jun ini nggak begitu pahit loh. Karena selain rempah-rempah ada tambahan gula merah dan sedikit santan juga. Jadi rasa manis dan gurih itu terasa dalam satu sendokan. Eits, nggak sampai situ aja ya foodies, jamu jun ini juga bisa kita tambah pakai bubuk merica sesuai selera. Jadi rasa pedasnya juga bisa keluar tuh nyambur ke lidah. It's unik ya. Pas banget. Apalagi pas kita sendok gini, terus kita masukin ke mulut, langsung tuh tenggorokan tuh kayaknya dilapisi sama si jamu-jamu yang bikin kita anget. Ini buat foodies-foodies semuanya. Kalau misalnya lagi agak sakit tenggorokan, agak pusing, kembung masuk angin, ini pas banget nih foodies nih. Bukanya tuh dari pagi cuma sampai siang aja, langsung ludes abis. Selain rasa kapulaga dan jahe yang menonjol, jamu jun juga didominasi dengan aroma kayu manis yang kuat. Jadi nyeruput jamunya makin nikmat deh. Nggak heran ya foodies kalau jamu jun ini bisa laku 1 gentong, aka 200 porsi cuma dalam waktu 5 jam. Ya karena emang selain menyehatkan dan bisa menyegarkan badan, sensasi minum jamunya juga lebih asik. Nah yang anget-anget udah, sekarang kita pindah ke yang dingin-dingin. Enak banget santannya. Ini tergolong santan yang encer, terus manisnya. Tadi tuh gulanya kan kayak gula tepung gitu ya. Ini tuh manisnya tuh nggak bikin yang terlalu manis yang bikin enak gitu. Enak aja gitu. Walaupun tadi si ibunya nuangin banyak banget, aku sampai kaget. Hah bu, banyak banget gitu. Terus mau dikurangin, nggak usah bu. Nah ternyata nggak manis yang bikin enak loh. Tapi ini enak banget. Foodies, es gempol ini emang terbilang simpel. Isiannya terdiri dari pleret dan gempol, sama-sama terbuat dari tepung beras. Nah yang berbeda nih, dari sensasi tekstur di mulutnya aja. Mau yang halus kenyal, ya pilih pleret. Atau mau yang agak keser, boleh pilih gempol. Nah foodies, sensasi segernya mah baru kita dapetin tuh kalau disendok bareng sama kuahnya yang gurih-gurih manis. Ini lazis. Luarnya tuh kayak agak keras-keras gitu. Tapi kalau dimakan sih tetap kenyal loh. Jadi semacam kayak mungkin kayak kulitnya bagian luar ya, yang sudah agak mengering gitu. Pas banget nih si pleretnya. Kita kasih kuah santan, lalu kita makan. Seger banget ini. Aku mau cobain. Ternyata dalam-dalamnya memang kasar gini nih. Tuh, ya kan dikirain tuh luarnya doang yang kasar, dalam-dalamnya tuh halus. Kata enggak nih foodies. Jadi seperti ini. Lebih ke arah tawar ya rasanya. Dan itu manisnya cuma di kuahnya aja. Dia nggak menyatu. Jadi pas kita gigit, dia langsung buyar. Boleh dibilang teksturnya agak mirip kayak nasi yang kita kumpulin jadi satu gitu ya. Tuh, dan kita gigitnya langsung buyar, dia langsung mencar tuh. Ini aku coba gigit lagi. Kalau es gempol dan jamu jun harganya 5.000 ya foodies, sampai 10 ribuan. Wadidaw, bener-bener receh em. Nah buat yang lagi jalan-jalan nih ke Semarang, so jangan lupa ya buat mampir ke warung es gempol dan jamu jun Wijoyo di kota Semarang. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang aja. Oke foodies? Udah foodies, sekarang aku mau makan, mau minum es gempolnya sampai habis. Nggak usah diganggu ya. Udah tahu kan tadi tempatnya di mana, harganya juga murah meriah, udah tahu kan. Sekarang aku mau habisin, karena ini enak banget, apalagi di Semarang tuh lagi panas-panasnya. Foodies jangan kemana-mana,
di Semarang itu masih banyak makanan yang enak-enak. Jangan lupa terus saksikan Makan Receh, menunya receh tapi rasa enggak recehan. Foodies, di Kayu Ringin Bekasi ada nih Lakers yang beda banget dari biasanya. Bahannya premium semua, rasanya juga juara. Varian rasanya juga banyak nih. Nah tapi ada yang spesial banget namanya Laker telur. Sekali kita ikutin Farizi intip tipis-tipis. Ini santapan paling cocok untuk ngopi sore, bikin teh pagi. Wah, itu enak banget. Gak kebayang sih antara kopi yang sedikit manis campur ini ya. Iya. Waduh, Farizi udah ngiler ya dari tadi ya. Ya udahlah, gas kan kita bikin varian telur keju. Let's go. Foodies, adonan Laker ini terbuat dari tepung terigu, telur, dan juga tepung maizena. Simple tapi sukses ya bikin lagi. Bikinnya harus sambil ngecek bagian bawahnya nih Foodies, karena takut adonannya nempel kalau kelamaan. Jadi nggak bisa diangkat deh tuh. Ya, belum pro Foodies. Nah, setelah itu diaduk Mas. Diaduk. Pakai sendok. Nah ini Mas aja deh, sambil saya ngerjain yang lain ya Mas ya. Tadi kakaknya ngechat, sekarang saya ngaduk. Jadi pas banget nih, habis dicet diaduk chatnya. Mau ditambahin saus juga bisa loh ya Foodies, bikin ada sensasi pedes-pedesnya gitu. Tapi kalau mau yang original telur aja itu udah yummy banget. Ditambah taburan keju di atasnya, semakin lazis. Nggak perlu nunggu lama kok Foodies, 5 menit aja si Laker telur keju ini udah siap buat disantap. Mau? Nah ini dia Foodies, Lakers keju pakai telur Foodies. Ini aromanya saya mengingatkan sebuah makanan yang khas dari Italia, yaitu adalah pizza Foodies. Mirip banget karena ada pakai campuran telur dan Lakersnya. Wow, nggak tanggung-tanggung Foodies. Tuh lihat kejunya tuh banyak banget Foodies tuh. Teksturnya lembut banget. Kayak mirip makan kita scramble egg campur keju. Terus tadi saya tambahin pedas karena saya suka pedas. Saya tambahin pedasnya karena saya suka pedas. Tekstur kejunya tuh kerasa banget. Yang paling kerasa lagi tekstur Lakersnya ini. Di ujungnya garing, di tengahnya itu lembut banget. Foodies, telur yang dipakai ini telur ayam ya, dan gak kecium bau amis sama sekali. Dipaduin sama keju yang gurih-gurih asin, beneran klop banget rasanya di mulut. Inovasi Laker telur ini emang cuco abis Foodies, jadi nikmatin Laker gak ngebosenin deh, karena variannya gak itu-itu aja. Oke, kita lanjut yuk. Di sini ada menu paket Laker yang banyak banget pilihannya Foodies. Salah satu favoritnya paket Zaman Old tea. Satu paket ini isi 5 Laker, pas banget nih Foodies buat ngemil ramean gitu sama teman-teman, family, atau pacar. Uhuy. Manisnya pas banget Foodies. Kriuknya dapat di ujungnya, tengahnya sama masih kayak tadi rasa teksturnya. Yang paling kerasa sih pisangnya manis banget. Yang kedua kita cobain pisang tiramisu Foodies. Pisangnya sama, ada tiramisunya. Rasa pisangnya ketutup sama tiramisunya, jadi manisnya. Manis dari tiramisunya Foodies. Dan satu lagi manisnya nggak bikin enak, pokoknya pas banget. Kalau manisnya tuh pahit-pahitan gitu manis banget, ini pas manisnya. Saya suka Foodies. Semua varian Laker Zaman Old ini pokoknya lazis rasanya Foodies. Cocok banget disantap sambil ngopi atau ngeteh ya sore-sore kayak sekarang. Foodies, gurih udah, manis udah, sekarang giliran cobain yang seger-seger. Yuk! Taburan strawberry itu tebal banget. Jadi adonannya ini, yang lembeknya ini, yang lembutnya ini, kerasa banget kayak kita makan selai strawberry. Jadi banyak, nggak nanggung-nanggung Foodies tuh, kan? Selainya juga dipilih dari selai premium Foodies, dari strawberry aslinya nih. Mirip banget rasanya, seger banget. Buat Foodies yang suka banget sama buah, ini approve banget loh. Selain buahnya nggak bikin enek, tapi justru ngeblend sama manisnya si kulit Laker. Anyway, busway Foodies, Lakers Bekasi ini harganya bersahabat banget loh, mulai dari 2.000-an aja. Nah, receh kan? Kalau beli yang paket itu juga murah meriah banget Foodies, mulai dari 13.000-an aja. Wow, mantep betul nih yes.
So Foodies, tunggu apa lagi? Langsung tancap gaskan ke Lakers Bekasi di daerah Kayu-Ringin, Bekasi. Buka dari jam 3 sore, tapi biasanya bakalan tutup lebih cepet tuh Foodies. Bukan apa-apa, karena saking ramenya. Ya serbu yuk! Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan Foodies. Sikat lagi Foodies. Gimana semuanya?